Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nahmaduhu wa nastaiduhu fayamudillalah fayahadiyalah. Ya Pak Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyika sayyidina wa mulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di jero anu maparin rahmat pitulung kasadayana angin Allah anu parantos ngahirupkeun ngamawatkeun jisim manusia anu aya di muka bumi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aturkeun nuhun kasadayana para aulia Allah anu parantos ngagawean kasakabeh alam dunia ngagawean anu tos parantos ngahijrahkeun sim kuring ka ieu sadayana naon atuh sadayana. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala habibika wa nabiyika Muhammad. Henteu bolak-balik, dibolak-balik. Henteu sing henteu gosong. Henteu dibolak-balik, beh sing gosong. Dibolak-balik, atuh nya kitu deui. Kumaha? Ayeuna mah begini. Sekarang mah begini aja. Kita memanfaatkan waktu yang tidak ada ini ya. Maksudnya Abdul memanfaatkan alat telekomunikasi yang Abdul punya ini untuk membacakan salah satu kitab-kitabullah yang tertera dalam firman-firman Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudaraku, sahabat, sedulur anu dimuliakan Gusti Allah serta anu dijaga ku para malaikat-malaikat Allah. Tadi di sini Abdul mempunyai buku bacaan sehari-hari yaitu ringkasan Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali. Di sini pun Abdul mempunyai buku mengungkap perjalanan kisah Sunan Kalijogo. Kalijogo itu bahasa Jawa, kalau Kalijaga itu bahasa umum ya. Nah, di sini banyak sekali. Dan di sini pun Bang Abdul mempunyai kitab yang mana banyak sekali diambil oleh para ulama seperti Thariqah Naqsabandiyah, yaitu kitab Tafridul Khatib Manaqib Sultanu Auliyai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini Bang Abdul juga mempunyai sebuah buku yang menarik sekali, yaitu buku 40 hari 40 malam sebuah perjalanan spiritual menemukan diri. Nah, ini buku ini adalah mungkin dimasuk secara umumnya ini dimasuk buku spiritualis ya, ataupun buku ini mencontohkan dengan peran penting catatan harian untuk membantu seseorang mengeksplorasi sebagai potensi diri, yaitu ya untuk membangun potensi diri. Ya, pengantarnya ini Bapak Yusuf Sutanto. Ini buku ini menarik sekali ya, buku 40 hari 40 malam. Adapun Bang Abdul di sini mempelajari tentang mana kitab yang dibaca oleh para kiai ya, para pihak kiai atau ulama-ulama, yaitu Tanbiyahul Ghafilin. Kitab Tanbiyahul Ghafilin yaitu mengingatkan kita yang lupa kepada
yang doib, dan yang terhina dan dihina-hinakan. Mudah-mudahan kita makhluk Allah tidak selalu dihina-hinakan oleh sesama makhluknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini juga Bang Abdul mempunyai buku yang Bang Abdul pelajari sehari-hari, yang sering Ana baca, yaitu Perjalanan Hidup Sesudah Mati. Wah, luar biasa ini buku. Seperti halnya mengintrospeksikan diri, yaitu membangkitkan spiritual 40 hari 40 malam. Di sini Bang Abdul membaca buku juga Perjalanan Hidup Sesudah Mati. Wah, ngeri banget. Cuma kita belajar bareng-bareng agar bermanfaat. Alat telekomunikasi yang Bang Abdul punya untuk sahabat saudaraku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terutama aturkan ngampuro ya, aturkan mohon maaf kepada para ulama yang masyhur, para ulama kiai yang mantap lah, para kiai, para ustadz, para habaib, para asatid dan para ulama lainnya. Mohon maaf, aturkan mohon maaf salajengna kesalahan milik saya Bang Abdul. Kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan pemilik alam semesta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini juga yang sering mana dibacakan oleh para ulama kita, yaitu kitab Fadilah Amal. Kitab Fadilah Amal. Nah, kita bacakan salah satu di malam ini. Kita membacakan kisah-kisah perjalanan. Di sini juga Bang Abdul mempunyai buku bacaan untuk dibaca atau dipelajari sehari-hari, yaitu buku Waliullah Wali Songo, kisah-kisah Wali Songo. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saudaraku, sahabat sedulurku, sa'alam sajagat. Mohon maaf lahir batin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu Bang Abdul niatkan untuk memanfaatkan alat telekomunikasi yang Bang Abdul punya, dan kita belajar sarang-sarang untuk membaca buku, salah satu buku yang Bang Abdul punya, yaitu Kisah-Kisah Waliullah, penyebar agama Islam di tanah Jawa atau di Pulau Jawa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bang Abdul yang punya bukunya, dan bermanfaat yang mendengarkan. Mudah-mudahan yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan jasmaniah dan rohanianya. Amin. Allahumma amin. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tak lupa membaca ta'awudz sebelum membuka kisah perjalanan ini, dan kita berselawat dulu kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وصعدنا نلدى المنى ذا العنا وفالحنا أقول أنجاج والزاح ومسرع حبولنا. Ya, baik sahabat saudaraku yang dirahmati, yang dicintai baginda Rasulullah. Nah, di sini kita membacakan kitab atau membacakan salah satu kisah Waliullah ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat sedulurku yang dirahmati Allah, yang dicintai baginda Rasulullah. Nah, di sini kita belajar dari
kisah keturunan kisah ajaran Raden Rahmat. Selanjutnya, karena beliau menetap di desa Ampel Deta dan menjadi penguasa di daerah tersebut, maka beliau dikenal sebagai Sunan Ampel, yang artinya sesuhunan atau panutan masyarakat. Semakin lama bertambah banyak orang yang berguru kepada beliau. Bukan hanya dari kalangan bangsawan Majapahit saja, bahkan dari masyarakat pun juga tidak kalah banyaknya. Adapun hasil didikan beliau yang terkenal adalah falsafah MO. Apa yang dinamakan falsafah MO? Limo. Apa yang disamakan limo? Limo itu bahasa Jawa, yang artinya dalam bahasa Indonesia lima. Yang artinya MO adalah ora gelem, tidak mau. Nah, yang dalam kurang artinya tidak mau ya sahabat. Dan limo artinya perkara lima. Lima adalah perkara lima. Jadi maksud dari kata-kata MO limo ialah tidak mau melakukan perkara lima yang terlarang. Apa perkara lima yang terlarang itu sahabat saudaraku? Mana aku tahu Bang Edu? Oke. Bang Edu jelaskan dari buku ini. MO limo itu ialah tidak mau melakukan perkara lima yang terlarang. Itu yang pertama, mau main atau tidak mau main, yang dalam kurung judi. Nah, entah itu main apapun ya, mau main atau tidak mau main, yang dalam kurung judi. Entah itu permainan apapun. Seperti kecilnya, judi, gaple, catur. Seperti permainan kecilnya ya sahabat ya, Bang Abdul contohkan seperti mau main atau tidak mau main, seperti main judi, main catur. Catur itu termasuk main juga. Tapi yang suka gemar main catur, main saja. Ini menerangkan dari ajaran Raden Rahmat. Nah, mau main judi, catur itu juga termasuk judi, gaple itu juga termasuk judi, walaupun kita nggak pakai taruhan, tetap yang dinamakan judi adalah judi. Nah, seperti main kerambol itu judi juga, walaupun tidak pakai taruhan, itu sama saja judi. Trend judi dalam artian bukan hanya memakai taruhan saja, bukan dianggap memakai taruhan saja judi itu. Judi itu bisa bermacam-macam karena posisinya dua orang untuk bermain. Nah, yang bikin bermain itu permainan, itu namanya judi juga. Ya, yang dimasuknya judi, walaupun itu main kerambol, main biliar, main ini, itu masuknya judi juga, walaupun secara langsung tidak memakai taruhan ya. Sekecilnya itu, walaupun kecilnya tidak memakai taruhan, judi tetaplah judi dalam menurut falsafah agama ya. Yang kedua mau ngumbih atau tidak mau minum minuman yang memabukkan. Mau ngumbih atau tidak mau minum yang memabukkan. Tidak mau minum yang memabukkan, seperti arak, alkohol, minum kopi. Tidak mau minum kopi, kalau dikasih seember juga bisa mabuk. Nah, jadi nggak mau dikasih seember, segelas aja, yang penting nggak mabuk. kopi lagi, arak, alkohol, seperti itulah minum-minuman yang beralkohol lah gitu ya. Yang ketiga, muhmadat atau tidak mau minum, menghisap candu atau ganja. Muhmadat, nah, tidak mau menyimpan minum-minuman keras di dalam rumah, tidak mau menyimpan benda-benda yang seperti
narkoba atau tidak mau ya. Nah, yang ketiga, 3 macam larangan yang diajarkan oleh Raden Rahmat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 90 seperti berikut. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsam min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, ya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berhala, dan undian-undian itu semua keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah olehmu supaya kamu untung bahagia di akhirat. Yang keempat, moh maling atau tidak mencuri dan korupsi. Yang keempat yaitu tidak mau maling, tidak mau korupsi atau mencuri, ya. Tidak mau maling atau tidak mencuri dan korupsi, tidak mau korupsi. Kalau seperti kita mengelola barang-barang yang bekas atau kita jual atau kita itu bermanfaat, ya bisa kita manfaatkan lah. Itu mengelola barang-barang bekas atau mengelola apa itu halal, asal jangan punya orang, kita jual, insya Allah berkah untuk diri kita dan diri sesama kita yang kita beri, insya Allah. Asal yang pertama jangan maling. Kalau misalnya kena fitnah atau apa, na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan salah mengartikan kepada saudara-saudaraku yang bekerja keras, yang ini jangan mudah memprovokasi atau memfitnah seseorang, karena itu hukumannya luar biasa. Itu lebih-lebih dari seseorang yang mencuri, yang memfitnah itu hukumannya di akhirat lebih dari orang yang mencuri. Makanya kalau ada seseorang yang bekerja keras apapun itu, asalkan tahu asbabun nuzulnya, jangan pernah suka memfitnah seseorang. Malah kita harus berikan mereka semangat. Yang bekerja keras itu kita berikan mereka semangat agar hidup kita rukun, tentram, ayam, loh jenawi, insya Allah. Yang artinya dalam surat Al-Maidah ini ayat 90, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berhala, dan undi-undian itu semua keji dari perbuatan setan, maka jauhilah olehmu supaya kamu untung bahagia di akhirat kelak bersama istri dan keluargamu. Amin Allahumma amin. Yang keempat, mau maling atau tidak mau mencuri atau korupsi. Ajaran nomor 4 ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, diriwayatkan dari Iman At-Tabrani, ilam tauqulla ummati lam yakum lahum aduun abada. In lam tauqulla ummati lam akum lahum aduun abada. Artinya, jika umatku tidak berbuat korupsi, maka tidak ada musuh yang dapat mengalahkan untuk selamanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, muhmadon atau tidak mau main perempuan. Nah, ini yang kelima, sahabat. Muhmadon atau tidak mau main perempuan yang bukan istrinya ataupun dalam kurung berzina. Muhmadon atau tidak mau main perempuan yang bukan istrinya dalam kurung berzina, ya sahabat ya. Nah, ajaran nomor 5 ini sesuai dengan larangan Islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, ayat 32 ya. Jangan sampai nomor 32 ini dijadikan permainan ya sahabat ya. Ini hanya dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Permainan apa? Seperti togel, seperti slot ya. Ini Bang Abdul cuma bacakan dari
kisah-kisah wali songo ya dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina karena sesungguhnya perzinahan itu adalah perbuatan keji dan sebusuk-busuknya cara untuk mencari rezeki. Nah, jadi terutama untuk para kaum hawa nih, kaum hawa. Kita jalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Jangan sampai kita membuka aurat di depan umum. Gampang sekali untuk kaum hawa nih. Untuk banyak sekali nih untuk mencari rezeki. Banyak yang hal-hal yang harus dibenahi oleh kaum hawa nih, terutama yang selalu menggoda Nabiullah, yang selalu menggoda anak-anak cucu Adam untuk tersesat. Banyak sekali kita untuk mengajarkan sesuatu yang lebih baik kepada sesama kita, bukan dengan cara menodai diri kita ya. Ya, terutama untuk kaum hawa ini. Nah, kita bisa berusaha nih. Kita seperti bisa menjalankan sunnah Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk berdagang, berjual beli, nah, agar umat-umatnya selalu paham tentang hidup beragama. Jadi jangan sampai mengartikan berdagang jualan diri, jualan tubuh ya, seperti seperti hawa nih ya. Jangan sampai seperti itu ya, Wak. Jangan sampai seperti itu ya, Wak ya. Kalau kita mau mencari rezeki itu sebaiknya kita lakukan sunnah Rasulullah, seperti berdagang, berjualan, jangan jualan baju dibuka ya, Wak ya. Nah gitu ya, jangan jualan baju dibuka ya. Kita mengikuti ajaran sunnah Rasulullah itu bisa dengan berjualan. Makanya Rasulullah selalu mengajarkan umatnya yang tidak mengerti untuk berdagang, berjualan. Nah, agar apa? Agar umat-umatnya tidak tersesat dalam mencari rezeki yang halal, barokah, tolalah, toyibah. Ya, Wak ya. Dan untuk laki-laki pun bisa itu sebenarnya. Dan untuk laki-laki pun kenapa? Ya, alangkah baiknya jika sudah mempunyai dan bekerja keras, baiknya jalankan sunnah Rasulullah seperti berdagang, ya, semacam itu. Jadi kalau udah memahami itu, insya Allah hidupnya berkah dan jalannya selalu lancar lah ya. Nah, jangan lupa kita jalankan lagi, kita kembalikannya rezeki daripada sesama kita, dan kita berkahkan kepada sesama kita ya, sahabat. Setelah nambah hasil dari didikan Raden Rahmat, Prabu Brawijaya merasa sangat gembira sekali. Ia pun sangat bangga mempunyai menantu seperti Raden Rahmat itu, karena dapat membantu memperbaiki budi pekerti para putra bangsawan dan para adipati serta para kaula, sehingga keadaan Majapahit menjadi tenang kembali. Sebenarnya Prabu Brawijaya menyukai akan ajaran itu dalam hati dan pikirannya. Islam adalah agama yang baik dan agama yang mempunyai didikan budi pekerti luhur. Maka itulah ketika Raden Rahmat mengumumkan bahwa itu adalah agama Islam, Sang Prabu pun tidak marah. Namun saja ketika Raden Rahmat mengajaknya masuk Islam, Sang Prabu tidak sedia dan mengatakan sangat berat rasanya untuk meninggalkan agama Buddha yang sudah mendarah daging pada dirinya. Walaupun demikian, Sang Prabu tetap memberi kebebasan kepada menantunya, yaitu Raden Rahmat, untuk menyiarkan agama Islam kepada siapa saja, tetapi dengan syarat bagi mereka yang tidak berkenan dengan paksa. Raden Rahmat mengatakan kepada raja bahwa beliau tidak mengislamkan manusia, tetapi hanya sekadar menyampaikan Islam kepada manusia. Maka apa yang dipersyaratkan raja benar-benar sesuai dengan yang diajarkan Islam, yaitu manusia bebas memilih agama yang cocok untuk manusia itu sendiri.
Karena itulah Al-Quran menyebutkan tidak ada paksaan di dalam memilih agama. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat sebagai mufti atau pemimpin Islam setanah Jawa, yakni menjadi sepuh wali sanga, digantikan kepada Sunan Ampel yaitu Raden Rahmat, dan keberhasilan Sunan Ampel dengan adanya beberapa santri dan putranya yang akhirnya menjadi anggota wali sanga seperti Sunan Giri dan Sunan Kalijogo, serta putranya sendiri yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Adapun jasa Sunan Ampel yang besar ialah adanya kerajaan Demak Bintoro. Tiada lain adalah beliau orang pertama yang mempunyai gagasan kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Jawa, yang dipimpin seorang raja yaitu Raden Patah sebagai murid dan menantu Sunan Ampel sendiri. Juga Raden Patah itu putra Prabu Brawijaya dengan istri dari Cina. Namanya Dewi Kian, yang kemudian diberikan kepada Adipati Arya Damar di Palembang. Setelah Prabu Brawijaya mendapat istri lagi dari Cempa, yaitu Dewi Aranawati bibi Sunan Ampel. Maka itu ketika beberapa wali mengusulkan agar kerajaan Bintara menyerbu Majapahit, Sunan Ampel menyatakan tidak kesetujuannya. Karena menurut Sunan Ampel hal itu akan membuat cemar nama Islam di Jawa khususnya. Dan lagi, apa kata orang nanti, tidakkah Raden Patah akan menjadi seorang anak yang durhaka bila sampai terjadi menyerang dan merebut tahta orang tuanya sendiri? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dibangunnya Masjid Agung Demak yang berdiri pada tahun 1977 Masehi itu pun Sunan Ampel juga ikut serta berperan dalam perancangan proyek pembangunannya. Hal ini terbukti sampai sekarang. Bisa kita saksikan pada salah satu di antara 4 tiang utama masjid itu diberi nama sesuai dengan pendirinya, yaitu Sunan Ampel. Itulah dari bab yang kedua. Yang ketiga yaitu keturunan Sunan Ampel. Raden Rahmat yang tinggal di Ampel Dete itu semakin lama semakin bertambah harum namanya di kalangan masyarakat maupun bangsawan pembesar kerajaan dengan sebutan Sunan Ampel. Pada suatu hari Raden Rahmat akan mengambil air wudhu, tiba-tiba di sungai itu nampak oleh beliau sebuah delima terapung-apung di permukaan air. Tanpa berpikir diambil delima itu. Rupanya setan telah melupakannya sehabis mendirikan sholat. Delima itu dimakannya oleh Sunan Ampel. Tetapi setelah tinggal separuh barulah beliau teringat dan menyesal karena telah terlanjur memakan delima yang belum mendapat izin dari pemiliknya. Karena itu beliau menyusuri tepian sungai mencari siapa orang yang empunya untuk diminta kerelaan hatinya. Di satu tempat di tepian sungai itu beliau bertemu dengan Ki Ageng Supa, yaitu Sunan Bungkul. Ki Ageng Supa yang dinamakan Sunan Bungkul, yang baru saja datang dari hulu sungai. Setelah keduanya bercakap-cakap, ternyata buah delima itu milik Ki Ageng Supa yang sedang dicari-carinya. Maka Raden Rahmat pun minta maaf dan agar Ki Supa mau menghalalkan delima yang telah terlanjur dimakannya itu. Tapi Ki Supa tidak mau memaafkan dan menghalalkan. Dikatakan bahwa karena buah delima itu adalah milik putrinya yang sekarang sedang mengisi hilangnya delima tersebut. Raden Rahmat merasa sedih sekali karena beliau selalu teringat sabda Nabi SAW yang mengatakan tidak akan masuk surga darah dan daging seseorang yang terjadi dari makanan haram. Sesaat kemudian Raden Rahmat mengatakan akan kesanggupannya mencarikan delima yang lebih besar dan bagus daripada itu sebagai gantinya. Walaupun demikian, Ki Supa pun tetap tidak akan memaafkan karena delima yang dimakan Raden Rahmat itu adalah buah delima kesayangan putrinya. Kemudian, bagaimana maksud Ki Ageng? Tanya Raden Rahmat penuh keheranan. Dalam hati Raden Rahmat berkata, kenapa tiba-tiba saja Ki Ageng Supa bersikap demikian kepadaku? Hanya soal sebuah delima ia tidak mau memaafkan, padahal Ki Supa adalah termasuk muridnya. Akhirnya Ki Ageng Supa Sunan Bungkul mengatakan mau memaafkan dengan syarat Raden Rahmat asal saja bersedia menjadi suami anaknya yang kehilangan delima itu. Namanya Siti Kharimah, seorang anak gadis yang tuli, bisu dan lumpuh.
Setelah mendengar ucapan Ki Ageng Supa, Raden Rahmat terkejut. Kenapa sampai menjadi demikian permasalahannya? Hanya soal derima satu saja harus menikah dengan seorang gadis yang semacam itu. Punya pikir Raden Rahmat yang selalu ingat akan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kami sebutkan tadi. Maka akhirnya beliau pun menyerah kepada Ki Ageng Supa. Ki Ageng Supa hatinya merasa lega. Maka diajaklah Raden Rahmat ke rumahnya dan perlihatkan kepada Siti Kharimah, calon istrinya. Mula-mula Raden Rahmat menyangka bahwa Ki Ageng Supa main-main karena anak gadisnya yang diperlihatkan kepada beliau ternyata tidak seperti yang diceritakan tadi. Kemudian Raden Rahmat menanyakan maksud Ki Ageng Supa yang sebenarnya. Ki Ageng Supa tersenyum dan menjelaskan yang dimaksud bahwa anaknya itu tuli, bisu, lumpuh. Ialah anaknya tidak pernah mendengarkan dan terlihat serta tidak pula melangkahkan kakinya kepada kemaksiatan. Nauzubillah. Subhanallah ya. Dikira Sunan Ampel itu anaknya Ki Ageng Supa itu bisu tuli dan lumpuh, padahal itu hanya sebuah sebutan saja ya. Bisu tuli dan lumpuh itu, bisu itu tidak pernah mendengarkan hal-hal yang jelek gitu. Tuli ya. Bisu itu tidak pernah membicarakan hal-hal yang jelek atau membicarakan aib orang lain, menggunjing orang lain atau luar biasa ya sahabat ya. Siti Kharimah adalah Sunan Ampel kini telah mempunyai 2 orang istri. Dengan istri pertama yaitu Dewi Chandrawati putra Majapahit, beliau telah mempunyai beberapa dan putri yaitu Raden Makdum Ibrahim menjadi Sunan Bonang, Raden Qasim menjadi Sunan Derajat Sedayu, yang ketiga Raden Ahmad menjadi Sunan Lamongan, yang keempat Siti Mutmainah menjadi istri Sunan Gunung Jati, yang kelima Siti Syariah menjadi istri Sunan Kudus, dan Siti Khafsyah menjadi istri Sunan Kalijaga. Adapun dengan istri kedua yaitu Nyai Kharimah mendapat 2 putri yaitu Dewi Murtasiyah menjadi istri Sunan Giri, yang kedua Dewi Murtasimah menjadi istri Raden Patah Raja Demak. Demikianlah kisah perjuangan Sunan Ampel dan keturunannya. Akhirnya beliau wafat pada tahun 1478 Masehi dan dimakamkan di sebuah barat Masjid Agung Sunan Ampel. Nah, yang keempat nomor yang Mbah Saleh dan Mbah Sohaji adalah murid Sunan Ampel. Mbah Soleh, Mbah Salih dan Mbah Son Haji adalah murid Sunan Ampel. Di antara murid-murid Sunan Ampel hanyalah Mbah Saleh yang mempunyai peristiwa misteri yang terkenal yaitu mengalami mati sampai 9 kali. Luar biasa, mengalami mati sampai 9 kali. Sehingga kuburannya pun 9 juga banyaknya. Menurut riwayat adalah Mbah Saleh salah seorang murid Sunan Ampel merangkap menjadi tukang sapu masjid di masa Sunan Ampel. Hasil kerjanya memang memuaskan bagi Sunan Ampel dan semua orang. Apabila menyapu lantai masjid sangat bersih sekali sehingga yang sujud tanpa sajadah lagi tidak merasa ada debunya. Setelah Mbah Saleh wafat dan dimakamkan di muka masjid, maka baru terasa oleh Sunan Ampel dan orang-orang banyak bahwa tiada seorang pun yang mampu menyapu lantai masjid sebersih sapuan Mbah Saleh. Lebih-lebih para santri tidak bisa secara rutin penyapuannya. Akibatnya keadaan masjid sering-sering nampak kotor. Melihat hal yang demikian maka terucaplah dari lisan Sunan Ampel, seandainya Mbah Saleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Tiba-tiba saja di pengimaman nampak Mbah Saleh sedang menyapu lantai masjid pun menjadi bersih kembali dan semua orang merasa keheranan setelah melihat Mbah Saleh selalu kembali hidup kembali. Setelah beberapa bulan kemudian Mbah Saleh wafat lagi dan dimakamkan di sebuah timur berdampingan dengan makamnya yang pertama sepeninggalannya Mbah Saleh. Yang kedua kalinya ini otomatis keadaan masjid kotor kembali atas kekaromahan Sunan Ampel yang mengucapkan kata-kata sebagaimana dahulu, maka dengan izin Allah Mbah Saleh hidup lagi untuk kedua kalinya. Demikianlah kejadiannya Mbah Saleh sampai beberapa kali wafat dan hidup kembali. Setelah kuburan Mbah Saleh genap 8 buah, Sunan Ampel telah tiba saatnya kewafatannya. Setelah beberapa peninggal Sunan Ampel, Mbah Saleh pun wafat kembali sehingga kuburan Mbah Saleh
banyak 9 kuburan, dan kuburan yang akhir berada di ujung paling timur. Demikianlah kisah Mbah Soleh. Dan selanjutnya marilah kita melihat riwayat Mbah Haji, juga sebagai murid Sunan Ampel adalah Mbah Soleh Haji yang lebih terkenal dengan sebutan Mbah Bolong. Mempunyai kisah dan keistimewaan tersendiri. Telah diriwayatkan sewaktu pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel, Mbah Soleh Haji mendapat tugas untuk mengatur letak pengimaman masjid itu. Setelah pembangunan masjid selesai, banyak orang yang meragukan hasil kerja Mbah Soleh Haji. Maka ditanyakan, adakah pengimaman itu benar-benar menghadap kiblat? Tanpa menjawab sepatah kata pun, Mbah Soleh Haji melabangi dinding pengimaman yang sebelah barat dan kemudian berkata, lihatlah sendiri, nanti kalian akan tahu pengimaman ini sudah menghadap ke kiblat ataukah belum. Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang tersebut. Ternyata dari lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang berada di Mekah. Sejak itulah mereka tidak berani meremehkan dan mengerti bahwa Sunan Haji adalah seorang yang mempunyai kekeromahan dan kemudian mendapatkan sebuah bah bolong. Kemudian mendapatkan sebutan Mbah Bolang. Itulah dari kisah Sunan Ampel, dari kita Raden Rahmat, ajaran Raden Rahmat. Yang ketiga keturunan Sunan Ampel dan Mbah Haji dan Mbah Soleh Haji adalah murid Sunan Ampel. Alhamdulillah, mudah-mudahan buku kisah Badawi Syamsuri, kisah Wali Songo ini bermanfaat untuk diri Bang Abdul dan diri sahabat saudaraku yang menyaksikan. Mudah-mudahan saudara selalu dalam kesehatan berlimpah rezeki, berlimpah kesehatan, dan selalu disehatkan badan dan jasmani dan rohaninya. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada pembacaan Bang Abdul yang salah dan kurang dimengerti. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Karena Bang Abdul sendiri membaca sebuah firman dari buku Badawi Syamsuri kisah Wali Songo. Jadi jangan salahkan saja nih kasur kalau Bang Abdul salah membicarakan tentang firman-firman Allah. Karena Bang Abdul tidak berani untuk menyatakan kisah-kisah atau firman-firman Allah dengan ketentuan diri pribadi, hanya membaca buku dari firman-firman Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bang Abdul dan bermanfaat untuk panjenengan semua. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalawat dulu kepada baginda Rasulullah sebelum ditutup. Kita bersalawat dulu. Allahul kafi Rabbunal kafi kansadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa nimal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi kansadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Serefet alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.